Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan yang luar biasa. Kita sampai di penghujung tahun 2023. Kita akan mengadakan ibadah tutup tahun hari ini. Biar kita menutupnya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita selalu bersyukur karena penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang tahun ini. Saya mohon kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bahkan berjuta syukur kita menaikkan pagi hari ini kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri menaikkan pujian berjuta syukur. Tidak pernah habis. Berjuta syukur.
hari terakhir di tahun ini, kami masih boleh ada di rumah Tuhan. Karena besar anugerah-Mu sepanjang tahun ini, kami boleh datang mengucap syukur kepada-Mu. Terlepas dengan apapun yang terjadi di tahun ini Tuhan, kami mau belajar bersyukur dan terus bersyukur. Bahkan berjuta syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, untuk segala kasih dan setia-Mu di sepanjang tahun ini. Mungkin ada tetesan air mata, ada sukacita yang luar biasa. Mungkin kami diizinkan sakit di tahun ini, tetapi ada kesembuhan yang Kau sediakan bagi kami. Mungkin kami diizinkan adanya ekonomi yang menurun, tapi kami akan dipulihkan kembali Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, yang selalu bertanggung jawab atas kehidupan kami. Kami akan semakin naik bukan turun. Kami akan menjadi kepala bukan ekor. Di tahun ini kami bersyukur kepada-Mu. Kami mempersiapkan hidup kami untuk menyambut tahun baru besok dengan kembali bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami mau beriman percaya bahwa apapun yang terjadi di tahun depan Tuhan, Engkau selalu ada beserta kami. Apapun yang kami akan hadapi nanti, apapun yang akan kami lewati nanti, asalkan bersama Tuhan Yesus dalam hidup kami akan tetap kuat dan bersukacita. Terima kasih Tuhan, kami akan beribadah kepada-Mu Tuhan. Bukan ibadah yang hanya formalitas belaka, tetapi ada ucapan syukur yang boleh kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Ada terima kasih kami Tuhan, boleh kami naikkan lewat pujian penyembahan kami. Berkati teman-teman seiman kami yang mungkin mereka masih di dalam perjalanan Tuhan. Tibakan mereka di tempat ini bersama-sama dengan kami, untuk kami menikmati kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan, kemurahan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ada kuasa di atas puji-pujian yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Ada kuasa kemenangan yang akan kami terima pagi hari ini ketika kami memuji membesarkan nama Tuhan dengan sepenuh hati dan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan,
kami berterima kasih di hari terakhir di penghujung tahun 2023 ini. Kami masih boleh ada di rumah Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Beri salam yang terbaik kepada teman-teman seiman kita di kiri kanan muka belakang. Beri senyum yang terbaik. Lepaskan pikiran kita dari segala kesibukan, kepenatan. Hari ini kita fokus kepada Tuhan. Tuhanlah sumber pusat ibadah saya dan saudara. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan naikkan pujian sorak kemenangan. Ada sorak kemenangan di tempat ini? Bangkit berdiri dong kalau saudara akan menaikkan sorak kemenangan.
ya. Bu Sutina coba senyum. Dari tadi tegang banget Bu, mikirin itu ya Bu. Ya, siap lagi memuji Tuhan? Kalau siap berdiri lagi yuk. Ayo, yuk. Saya udah berdiri loh dari tadi loh. Saya nggak bisa duduk. Ayo, kita akan nyanyikan ujian firman-Mu kebenaran. Ya, kita mau berlari karena Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik untuk saya dan saudara. Amin. Amin. Nyanyikan ujian ini dengan iman. Ada yang mau bersaksi dari sekian ribu orang, nggak ada? Hah? Susah banget suruh bersaksi. Ini di ujung tahun loh. Ada? Itu yang dari Bandung, Bapak Billy. Ayo bersaksi.
Bapak Billy, Ibu Dewi, sama Miguel. Tambah gemuk saya lihat dia ya. Puji Tuhan. Ayo Bill. Udah jangan tunjuk. Ayo. Bareng, bertiga, berempat malah bermain. Ayo Bill. Hah? Enggak? Ada kesaksian? Dari mana ya ini? Dari Cikarang. Dari mana? Cikarang ada kesaksian? Oh, haleluya. Oh, alah. Tepuk tangan. Salam semuanya. Perkenalkan, kami keluarga dari Siagian, anaknya Bapak Siagian yang di sini, Bapak Ramon. Jadi kami sengaja memang datang ke sini untuk bertahun baru di sini karena ya kampung orang tua yang paling dekat di sini gitu. Kalau ke sini paling 2 jam, kalau kita ke Medan itu tahun lalu itu saya nyetir sekitar 54 jam gitu sendiri. Jadi yang menjadi kesaksian kami adalah kami sudah berkali-kali memang ke gereja berkali-kali doang pada saat di sini saja. Yang menjadi kesaksian kami buat jemaat-jemaat di sini adalah bukan istilahnya mengungkapkan pergumulan-pergumulan, tetapi yang kami percaya sampai saat ini adalah kami ada sampai saat ini adalah itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi saya mengingat itu dulu. Nah, kami berkeluarga di tahun 2004, mulai masalah itu dari 2011. Jadi dari 2011 sampai saat ini saya masih tetap berjuang dengan pertolongan Tuhan untuk keluarga kami semakin dipulihkan, dan dari hari ke hari semakin dan semakin dipulihkan Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan saja. Dan saat ini saya bersama anak-anak, saya mempunyai 4 anak, semuanya laki-laki, dan istri saya yang cantik gitu ya. Jadi kalau di depan mimbar dipuji cantik gitu ya, kalau di nggak tahu gitu ya. Tapi saya yakin bapak-bapak GPDI Anugerah semuanya itu pasti menyenangkan istrinya. Karena kalau istri senang, si rumah pasti berbahagia dan senantiasa pasti memuliakan Tuhan seperti itu. Dan puji Tuhan, saya yakin juga dengan bantuan doa daripada orang tua kami di sini, mungkin jemaat juga ikut mendoakan kami sungguh berterima kasih. Saat ini istri saya dipulihkan. Setelah dari 2011 sampai saat ini istri saya dipulihkan, dan saya percaya itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kami yakin juga dan percaya, mungkin ada di tempat ini yang mempunyai pergumulan. Kalau dalam hidup pergumulan itu pasti ada. Tetapi yang harus kita yakini, Tuhan kita senantiasa menolong kita, memberkati kita, dan kita tidak akan mungkin dikalahkan oleh masalah itu. Tetapi kita senantiasa dimenangkan oleh Tuhan, karena Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Mungkin itu yang menjadi kesaksian kami. Terima kasih buat jemaat semuanya. Kami diperkenankan bergereja di sini dan bersaksi di sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kalah teriaknya. Nggak mau nyanyi nih. Nggak mau nyanyi. Sebenarnya mau nyanyi. Ayo, nggak apa-apa. Kalau ada suara satu, saya ikut suara satu. Yang lain suara dua aja tidak. Nggak apa-apa, suara apa aja. Namanya memuji Tuhan. Bener nih, ngomong. Cukup dulu. Oh cukup. Takut nanti ada produser yang tertarik ya. Ada lagi. Jangan kalah sama tamu dari Cikarang. Isin atuh. Ini dari sekian banyak jemaat GPDI, gak ada yang mau menyaingi yang tadi berapi-api. Om Syarifan minggu lalu nyanyinya bagus, sekarang bersaksi. Kan? Bapak Omri udah kapan? Kemarin di rumah. Jemaatnya rindu, kasih dan setia. Istrinya WL, omnya Firman. Gak ada yang bersaksi? Saya kasih di 3 detik. Ya udah. Kalau tidak ada yang mau bersaksi, kita akan mendengarkan pujian kaum pria. Yang merasa pria, maju berdiri. Berarti yang dulu wanita ya. Langsung berdiri om dari Cikarang. Yang merasa pria pokoknya. Kalau pria enggak kau. Iya berdiri. Sampai berdiri ya. Ayo. Yang sana ini beda.
C. Sarmando. Amin, luar biasa. Kirain itu kamu berhenti-berhenti ya, ya. Haleluya. Di detik-detik terakhir ada yang tergerak bersaksi? Amin. Amin aja, Ferry. Ya, kalau tidak ada kita membawa persembahan, beri yang terbaik. Aku diberkati. Amin. Amin. Nyanyikan pujian. Berkati
tahun. Amin. Ya. Sepanjang tahun ini Tuhan sudah hiasi kehidupan saya dan saudara dengan segala kebaikannya, dengan segala kemurahannya. Mari bersyukur kembali di hari ini. Ketika saudara menoleh ke belakang, saudara akan melihat betapa Allah kita, Allah yang luar biasa. Amen. Mari nyanyikan dengan ucapan syukur pujian ini. Kau hiasi kehidupanku. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk tahun ini Tuhan. Segala rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Apapun yang kami lewati, Engkau selalu baik.
kemurahan. Kami berterima kasih pagi hari ini Tuhan. Mari kembali sejenak kita menoleh ke belakang, saudara. Banyak yang sudah kita lewati di tahun ini. Kita mungkin merasakan sukacita yang luar biasa karena sesuatu, atau mungkin kita meneteskan air mata karena beban yang terlalu berat yang Tuhan izinkan untuk kita pikul. Apapun yang terjadi di sepanjang tahun ini, mari belajar melihat betapa Tuhan itu baik. Tuhan izinkan persoalan, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga. Bukannya Tuhan jahat, saudara. Tapi Dia punya anak-anak yang kuat, punya mental yang teguh, punya daya juang yang tinggi, melawan setiap badai persoalanmu, melawan sakit penyakitmu, melawan persoalan ekonomimu. Dia ingin engkau jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan itu tidak digampang. Dengan persoalan yang sedikit, saudara jadi pemenang tidak diperoleh dengan persoalan yang ecek-ecek. Tapi kalau beban persoalan berat, itu berarti sebentar lagi engkau akan diangkat lebih tinggi, akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Melihat kebaikan Tuhan dari setiap sudut persoalan. Ada kebaikan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Mari belajar untuk bersyukur melewati apapun. Walaupun engkau harus menangis, engkau harus tertatih-tatih membangkitkan imanmu. Tapi percayalah, di ujung jalan sana Tuhan menantimu dengan sorak-sorai kemenangan. Tuhan menyemangatimu di ujung sana. Berlarilah anakku, berjalanlah dengan iman. Di ujung persoalanmu ada Tuhan di sana menantikan kemenanganmu, kesembuhanmu, pemulihanmu. Dia begitu menanti-nantikan kemenangan yang engkau akan lewati.
engkau berjalan bersama Tuhan. Tidak peduli ada tetesan air, tidak peduli mungkin engkau harus tertunduk malu, tapi di penghujung tahun 2023, bangkitkan wajahmu, angkat wajahmu, lihat Yesus. Dia selalu menyemangati engkau. Ayo anakku, bangkit lagi, bangun lagi, semangat lagi, percaya lagi, beriman lagi. Lupakan apa yang di belakangmu, kekecewaanmu, kekesalanmu, kegagalanmu. Selalu ada harapan dalam Yesus. Tidak peduli seberapa besar masalahmu, Yesus pun lebih besar. Tidak peduli seberapa berat penyakitmu, Yesus pun sudah mengalahkannya di kayu salib. Tidak peduli seberapa berat bebanmu di tahun ini, Dia akan berikan kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan, sehingga engkau kembali tersenyum dan melihat bahwa Yesus sangat-sangat baik. Kita boleh ada hari ini karena kemurahan karena kemurahan aku hidup hari ini. Mari berterima kasih. Mari berterima dan doa persembahan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sangat luar biasa Tuhan. Begitu besar kasih anugerah-Mu bagi kami ya Bapa. Karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan ada seberapa kami ada saat ini Tuhan. Dengan kemurahan-Mu Tuhan kami hidup saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan dan kasih anugerah-Mu Bapa. Di sepanjang tahun ini Tuhan, di sepanjang tahun ini Tuhan, Engkau menyertai kami ya Bapa. Engkau menuntun kami Bapa. Walaupun Bapa terkadang di dalam kehidupan kami Bapa, Engkau berikan Tuhan, Engkau berikan sukacita dan duka Tuhan. Problema-problema yang kami hadapi Bapa, kami percaya dan yakin Tuhan, kalau Engkau akan menyertai kami Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan Bapa. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Walaupun Bapa di penghujung akhir tahun ini Bapa, Engkau selipkan duka cita
kami Bapak. Demikian juga Tuhan mungkin keluarga-keluarga yang lain ya Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan ya Bapak. Terlebih Tuhan keluarga Tuhan. Tuhan demikian juga Tuhan saudara Tuhan kan Tuhan yang telah Kau panggil Bapak. Engkau sangat baik dan sangat sayang bagi saudara kami kekasih yang meninggalkan kami ya Bapak. Sebagai istri, anak, cucu dan mantu, bahkan adik, abang Tuhan, di dalam meninggalkan Tuhan, kami percaya Bapak. Berikan kami Tuhan kekuatan Tuhan. Berikan Tuhan kakak kami ataupun anak-anaknya dan abangnya ataupun adik-adiknya Tuhan. Mampukan Tuhan untuk menghadapi semua kenyataan ini Bapak. Berikan kami Tuhan kekuatan, kemampuan agar kami sanggup untuk menghadapi semua itu Tuhan. Dan segala rencana apapun Bapak yang kami akan lakukan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Supaya Engkau Tuhan yang menuntun di setiap rencana kami Tuhan. Agar rencana kami itu Tuhan tidak berdosa di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat semua kasih-Mu ya Bapak. Demikian juga Tuhan seluruh umat-umat-Mu Tuhan yang di dalam kesusahan Engkau mampukan Bapak. Di dalam kelemahan Engkau berikan kekuatan Bapak. Di dalam duka Engkau berikan penghiburan yang abadi ya Bapak. Di dalam yang sakit Tuhan Engkau tumpangkan tangan kasih-Mu yang kudus itu Tuhan. Dengan belur-belur darah-Mu kami berharap Engkau angkat Tuhan segala sakit penyakit di dalam tubuh kami pribadi lepas pribadi Bapak. Terlebih Bapak kami di dalam pergumulan problema-problema yang kami hadapi Bapak. Campur tanganlah Tuhan di setiap pergumulan yang kami hadapi ya Bapak. Jangan biarkan kami Bapak di dalam keputusan asa Bapak. Karena Engkau Tuhan pengharapan kami yang abadi Bapak. Hanya kepadamu kami berharap ya Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, bahkan sedetik pun Bapak. Kami tidak sanggup tanpa kasih-Mu Bapak. Kami tidak sanggup bahkan berdiri pun Bapak tanpa penyertaan-Mu. Sertai setiap kami Bapak. Sertai di setiap kehidupan kami Bapak. Segala nafas kehidupan kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menyeberangi akhir tahun ini Tuhan. Agar kami bisa Tuhan berjalan di tahun yang akan datang ya Bapak. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Karena Engkau yang punya kuasa semua itu ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapak. Kiranya urapi Tuhan hati dan pendengaran kami Tuhan. Supaya firman-Mu Tuhan menguatkan kami. Firman-Mu adalah Bapa berakar dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Supaya kami Tuhan mampu menyaksikan betapa besar kasih dan kuasa-Mu akan kehidupan kami ya Bapak. Supaya kami Tuhan jangan pernah biarkan menyangkal akan Engkau Tuhan. Kami tidak mempunyai kekuatan tanpa kasih-Mu ya Bapak. Demikian juga Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan Bapak di balik salib-Mu Tuhan. Berkati Tuhan urapi lidah dan bibir hamba-Mu ya Bapak. Agar semua Tuhan kata-kata yang diucapkan adalah Bapak dengan firman-Mu. Dan dapat dimengerti oleh kami Tuhan. Dan kami sanggup menyaksikannya Tuhan. Semua berkat dan kasih kemurahan-Mu Bapak di setiap kehidupan kami ya Bapak. Kami siapkan Tuhan hati dan pikiran kami mendengarkan firman-Mu. Dan berkatilah Bapak persembahan yang kami berikan Tuhan. Berkati di setiap tangan-tangan yang memberi Bapak. Jikalau di antara kami Tuhan ada yang tidak mampu memberi, Engkau lihat Tuhan, Engkau teliti, Engkau bukakan Bapak tingkap-tingkap langit surga-Mu ya Bapak. Curahkan Tuhan limpahan-limpahan berkat-Mu Tuhan. Berkati di setiap pekerjaan yang kami lakukan ya Bapak. Agar semua Tuhan membawa berkat dan menjadi kasih bagi kami ya Bapak. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa yang kami lakukan Tuhan. Supaya jangan terhalang setiap berkat yang Bapa berikan kepada kami Bapa. Terpuji Engkau Tuhan, dan kami siapkan hati dan pikiran kami menerima berkat-berkat surgawi daripada di
Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di dalam doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu. Mungkin yang di belakang terlalu bersesak-sesakan bisa pindah ke depan. Masih ada tempat. Ayo silakan. Masih ada tempat yang bersesak-sesakan pindah ke depan. Anak-anak sekolah minggu sedang ke belakang untuk mereka ibadah sekolah minggu di sana. Saya tunggu, ada yang mau pindah atau sudah nyaman di tempat Anda masing-masing. Kursi basah ya. Puji Tuhan. Hari ini tanggal 31 Desember. 31 Desember. Saudara dan saya bisa menghela nafas. Akhirnya sampai juga. Di depan kita itu udah ada pintu besar. Bertuliskan 2024. Dan di balik itu ada tanda tanya yang besar. Akan ada apakah di 2024 terhadap diriku? Inilah yang dikatakan ketika terakhir tahun ini kita nikmati. Adakah kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan? Atau kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih mundur? Kehidupan kita kehidupan yang lebih mundur dari Tuhan. Karena kita serasa, toh ikut Tuhan, gak ikut Tuhan sama aja. Toh setia tidak setia ke gereja itu sama aja kok. Berbuat, melakukan apa yang Tuhan minta, berdoa, baca firman, merenungkan dan melakukannya sama aja kok. Saudara, di tanggal 31 ini mari kita rasakan kembali, kita lihat kembali ke belakang. Sudah seberapa lamakah kita melangkah? Sudah seberapa jauhkah kita melangkah? Dan adakah di sana langkah-langkah kita berkenan kepada Tuhan? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang satu pengharapan. Ada orang bilang jangan banyak berharap. Kalau barang banyak berharap nanti banyak kecewa. Tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan, anak-anak Tuhan, imamat yang rajani, itu terus berharap kepada Tuhan. Karena Dialah yang punya semuanya. Semuanya Dia punya. Apa yang melekat pada tubuh saudara, apa yang ada di dalam tubuh saudara itu punya Dia. Sebab itu kita harus berharap kepada Tuhan. Banyak-banyaklah berharap kepada Tuhan. Begitu banyak engkau berharap kepada Tuhan, banyak keajaiban yang akan Tuhan berikan. Amin. Hari-hari ini Natal harusnya momen sukacita. Ada beberapa saudara kita yang meninggal dunia. Tahun baru harusnya adalah momen sukacita, di mana kita harus berkumpul satu dengan yang lain. Kalaupun tidak bisa pulang kampung, kita bisa video call. Kita cerita, kita saling mengucapkan, kirim-kirim salam. Jangan lupa kirim transfer juga. Itu yang terjadi. Tapi kalau sampai pada detik ini,
kabar duka cita datang. Bukan salahnya Tuhan, tapi memang sudah selesai. Kalau ada di antara kita orang-orang yang meninggalkan kita, itu tandanya mereka sudah selesai bersama dengan kita. Akan pulang ke rumah Bapa di surga. Karena Dia yang punya semuanya. Dia yang punya semuanya. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan. Kalau saudara ada datang di dalam rumah Tuhan, saudara pengen ketemu Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah ada di sini, mengundang saudara dari kemarin-kemarin. Aku ada di rumahku, aku mau engkau datang. Jangan ada kata nanti, ngantuk, sakit, sibuk, keluar kota. Dimanapun kau berada, cari ibadah, cari gereja, beribadah. Cuma seminggu sekali, saudara. Cuma seminggu sekali. Datang sama Tuhan. Nyatakanlah dirimu, ini loh Tuhan. Inilah aku Tuhan. Terima kasih buat karya penebusanmu, buat karya penyelamatanmu, buat pemeliharaanmu. Engkau memperlengkapi, engkau menghiasi aku dan kehidupanku sedemikian indah. Kita akan baca Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12. Dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Amen. Ini kunci hidup kita untuk mengakhiri dan mengawali tahun depan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Pengharapan adalah segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan. Pengharapan adalah sesuatu kekuatan yang kita berikan kepada Tuhan untuk kita mengharapkan sesuatu yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Tapi di dalam pengharapan itu, kita pun harus kerjasama. Amin. Kerjasama. Jangan saudara cuma mengharapkan Tuhan, ayo dong, kirimi saya uang 1 karung. Kalau uang itu turun dari surga benar 1 karung. Tapi uang zaman dulu, zamannya R.A. Kartini, kepakai nggak saudara? Nggak kepakai. Saudara kan cuma minta uang. Zamannya R.A. Kartini uangnya zamannya uang peser, uang bolong itu tengahnya koin. Saudara kan cuma minta uang. Tapi saudara tanpa bekerja sama dengan Tuhan, dikirimlah 1 karung. Tapi uangnya uang zaman dulu, gak laku. Percuma saudara minta uang. Tapi marilah kita bekerja sama. Apa yang kita kerjakan, Tuhan ini aku kerjakan bagianku. Tuhan kerjakan bagian Tuhan, memberkati. Momen 5 roti dan 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang laki-laki, belum anak-anak dan perempuan. Itu wow saudara, itu wow. Tapi di dalamnya ada kerjasama manusia. Di dalamnya ada kerjasama seorang anak kecil yang membawa bekal untuk makanannya dia ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Ada sesuatu itu anak kecil diberikan ketika rasul-rasul murid-murid Yesus bingung cari makan. Bekas
banyaknya orang. Dananya di mana? Kalaupun ada dananya, belinya di mana? Sekarang belum ada toko roti masalah. Belum ada puja gelis, belum ada warung makan di mana-mana yang kita bisa di sini 10 bungkus, di sana 10 bungkus, 10 bungkus, bisa lah mungkin 5.000. Pada saat itu sudah malam, mereka sudah lelah mendengarkan firman Tuhan dan mereka lapar secara jasmani. Perintah Tuhan katakan apa? Berilah mereka makan. Tapi ada seorang anak kecil yang tidak egois, yang tidak pelit, yang tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Kalau anak kecil diminta, jangan punyaku. Tapi anak kecil ini anak kecil yang mendengar firman. Ketika dia tahu kegaduhan, kerisauan dari murid-murid Yesus, cari makan di mana? Cari makan di mana? Uangnya cuma 200 dinar. Buat makan 5.000 orang. Ada seorang anak kecil menyerahkan bekalnya. Ini Tuhan yang sedikit tetapi sangat berarti. Yang sedikit tetapi sangat berguna. Bapak ibu saudaraku, kaum muda yang dikasihi Tuhan, apa yang sedikit dalam hidupmu? Apa yang cuma sedikit dalam hidupmu, di dalam pengharapan kepada Tuhan, itu bisa menjadi banyak, itu bisa menjadi besar. Saudara mungkin pikir, tidak mungkin Tuhan. Sekarang kerjaan susah, bisnis susah. Susah bagi orang-orang yang tidak bersukacita dalam pengharapan kepada Tuhan. Susah bagi orang yang tidak sabar dalam kesesakan. Susah bagi orang yang tidak bertekun di dalam doa. Saudara, saya segemuk ini tahu bagaimana? Saya terlalu banyak makan janji manis dari suami saya. Dia bilang apa? Sabar ya say, tahun depan mungkin. Sabar ya say, tahun depan mungkin. Istri-istri diberi janji manis sama suami, telan itu biar sehat. Karena di dalam dia ucapkan sabar ya ma, sabar ya bunda, sabar ya mami, sabar ya ibu. Mungkin tahun depan. Telan itu. Saya telan itu saudara. Saya telan itu. Dan saya tidak diabetes kebanyakan janji manis. Saya banyak makan sabar dari janji suami saya. Kamu akan kujadikan ratuku bukan babuku. Bahagia saudara. Tapi bagi orang-orang yang tidak bersukacita dalam pengharapan, seakan-akan mau putus asa, mau cari apa ya, gantungan baju ke, mau gantung baju di bawah ponto ke. Orang yang gak mau sabar dalam kesesakan dan tidak mau bertekun di dalam doa, tidak mau merem menundukkan diri di hadapan Tuhan, gak akan terjadi apa-apa. Gak akan terjadi apa-apa. 5 roti 2 ikan boleh menjadi mujizat. Apa yang ada di dalam dirimu, lihat. Hari ini serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ini tanganku. Buatlah tanganku ini menjadi tangan yang diberkati Tuhan. Amin. Ini tenagaku Tuhan, walaupun sudah opung-opung, buatlah tenagaku, berikan kesehatan untukku. Untuk aku diberkati Tuhan. Jangan kalah dengan keadaan. Amin. Jangan kalah dengan keadaan. Orang-orang yang kalah dengan keadaan, orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang hilang dari gereja ini, orang-orang yang hilang dari kursi ini. Karena apa? Mereka takut. Takut dimarahin, takut dinasehatin. Lu gembala di gereja, tapi di hidup gue
bersukacitalah dalam pengharapan. Di dalam kita mengharapkan sesuatu, perbesar sukacita itu, perbesar syukur itu di hadapan Tuhan. Ketika kesesakan itu menghimpit dada kita, bilang sabar, sabar. Orang sabar, rumahnya lebar. Bertekunlah dalam doa, merem, doa sedikit, duduk di hadapan Tuhan, berdoa, Tuhan, aku begini ya Tuhan, aku begini ya Tuhan. Cerita seorang istri yang menuntut terus sama suaminya juga puyeng. Apalagi kalau hari-hari ini suami gak punya duit dikit, istri bilang cerai. Ngapain gue punya suami gak punya duit? Kenapa lu kawin? Kawin aja sama duit kalau minta cerai. Saya suka bingung. Kalau ada istri lu gak punya duit, lu gak kaya, gue ceraiin. Dari dulu lu kawin sama supir andong. Lu pikir kawin sama pilot pesawat? Kalau lu tahu laki lu, suamimu itu supir andong, supir odong-odong, lu jangan berharap penghasilan supir pesawat. Kecuali kita berjuang sama-sama, beda topik. Ya saudara, beda topik. Cerai tidak menyelesaikan masalah, tapi tambah masalah. Sekarang sedang lagi digalakan, ayo kita bercerai dan kawin lagi. Jangan saudara, ini tidak motonya anak-anak Tuhan. Apapun yang terjadi dalam rumah tanggamu, itu pilihan. Itu pilihanmu. Semua suami sama, naruh anduk di kasur, bener ibu-ibu? Naruh sepatu di mana, kaos kaki di mana, naruh handphone di mana, kunci motor, kunci mobil di mana. Kita kalau nyari punya suami itu berkeliling, seperti bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. Tapi kalau duit nggak pernah lupa ya. Kalau duit lupa kan enak ya istri ya. Di sini nunggu duit. Di sini nunggu duit gitu loh. Pundi-pundi istri banyak. Besok traktir. Ya itulah suami. Wis lah. Gemes pak gemes. Habis pakai minyak rambut nih saudara. Itu tutup minyak rambut nggak ditutup lagi. Ngablak kan itu minyak rambut. Kalau anaknya kayak keken kecil, dicolek lah setengahnya jeli. Bayangin saudara. Padahal itu udah bertahun-tahun dia pakai minyak rambut kan. Biasa, nikmati aja. Kenapa Anda menikah? Itulah suami. Kalaupun istri bawel, udah dasarnya. Istri itu harus banyak ngomong. Kalau nggak banyak ngomong stres deh. Jadi ODGJ. Jalan di jalan, soalnya dia nggak ada teman untuk ngomong. Dia jual dia. Benar saudara. Itu mah udah dasarnya dari ciptaan Tuhan. Istri itu begini. Walaupun ada istri yang diam, tapi hatinya ruwet saudara. Penyakitnya mah. Kenapa ruwet? Saya punya sakit kemarin tuh. Saya baru tahu mungkin itu sakit mah ya, atau sakit apa. Malam itu saya udah, wah biasa nih sponsor, tolak angin sudah muncul, tolak angin cair. Saya buat pakai gelas, pakai air hangat. Pepatah mengatakan kalau dipakai air hangat itu lebih manjur. Jadi tolak anginnya dibuka, dikasih air hangat, udah diminum sambil dihirup. Berhenti sampai di situ. Wow, lari yang muntah, keringat dingin, keringat, perutnya melilit-melilit. Dari situ langsung, saudara nggak lama lagi, langsung ke kamar mandi. Nggak berhenti, ayo kayak orang setor arisan, nggak berhenti. Lemas banget. Saya bilang gini, hebat yang orang sakit mah ya. Orang sakit mah kayak apa coba? Saya belum pernah sakit mah saudara, benar.
Saya belum pernah sakit mah dan sakit gigi. Karena ketika saya belum lapar, saya udah makan. Kapan mahnya kamu? Orang selalu terjamin. Dan saya nggak pernah sakit gigi. Dari kecil saya nggak pernah sakit gigi. Jadi saya nggak tahu rasa sakit. Tapi tadi kemarin malam itu pulang dari Solo, dari Purwokerto, saya rasakan kok ini mungkin orang sakit mah. Perut itu kayak peres-peres. Itu salah, miring salah, tengkurap salah, telentang salah. Serba salah, duduk salah, berdiri salah. Pantes itu orang sakit mah nggak bisa dikasih makannya. Begitu jatuh makanan itu ke perut, langsung wah, kok Om Rini kemarin sudah melaluinya ya Pak. Enak Pak. Ngacir terus ya. Itu yang terjadi. Sakit. Saya pagi-pagi saya bilang, aduh, udah deh, ke dokter aja deh. Udah minum Promax, udah minum Entrostop, itu udah ditolak angin. Masa udah tak kerantas baru salah sembuh. Udah dokter aja, bilang sama dokter Lisa. Bilang sama Cilon nih, aku begini. Mintain obat sama dokter Lisa. Udah gak tahan, nyerah bendera putih. Rupanya saya masuk angin ketika perjalanan begitu jauh sampai 14 jam ya hampir ya. Pulang sampai rumah kan gerah. Mandi pakai air dingin dan pakai keramas. Rasanya segar. Sejam kemudian meriang keluar dingin demam gitu. Waduh, emang bener ya. Sudah tua, harus terasa. Jadi saudaraku, ketika kita dalam segala keadaan, perbanyaklah bersukacita dalam pengharapan. Itu yang menjadi kekuatan kita. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Ibrani 6 ayat 19. Apa itu pengharapan? Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah saum yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa artinya? Saudara pernah lihat naik kapal laut? Saya pernah naik kapal laut ke Medan dan cukup sekali. Itu mabuk, benar-benar mabuk. Masuk perairan laut Cina, muntah udah, nggak kuat. Itu di dalam kapal itu, setiap kapal ada saumnya, ada jangkar yang besar dan berat. Itu jangkar dan itu yang berat itu nanti akan dilabuhkan, artinya ditaruh di mana kapal itu akan berhenti. Jadi kapal itu kuat. Dia tidak terbawa arus laut. Dia pun tidak terbawa oleh angin atau gelombang. Jadi kalau ketika kita mau berlabuh, itu jangkar itu diturunkan, ke dasar laut. Terbuat dari besi dan sangat berat. Nggak tahu beratnya berapa ya, saya nggak ngikut itu. Tapi itulah yang menjadi keamanan bagi seisi kapal. Itulah yang menjadi kekuatan bagi seisi kapal. Untuk apa? Tetap tenang di situ. Jadi saudaraku, pengharapan kepada Tuhan itu seperti kita membuat satu saung atau jangkar yang kita tanamkan di hati kita bahwa Tuhan pasti tolong saya. Amin. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Buktikan saudara. Jangan saya yang ngomong. Apalagi nih pasangan-pasangan muda nih. Billy dengan Santi, Dewi dengan Billy. Itu banyak banget. Ini juga sih Ibu Ella dan Pak Dani. Harus pakai jangkar yang kuat. Kehidupan kita ini begini. Masa-masa kita jatuh cinta sudah selesai. Sekarang yang bikin kita deg-degan bukan jatuh cinta. Jatuh apa? Jatuh tempo, kredit mobil, kredit rumah,
bayar wifi lah, bayar inilah, bayar itulah. Kalau suami saya lihat tagihan begini, panjang banget tagihannya, kayaknya lebih tinggi daripada tinggi badanmu. Itulah kehidupan. Tetapi ketika sahut kita kuat, jangka kita kuat, aman. Amin. Aman. Sekarang belum aman. Ayo semua sepakatan. Aman. Aman. Keluargaku aman. Rumah tanggaku aman. Istriku aman. Suamiku aman. Aku pasti jadi suami yang kuat. Amin. Aku pasti jadi istri yang penuh hikmat. Kalau istri yang penuh hikmat, keluarganya pasti terjaga. Baca Amsal 31 ya di rumah istri-istri itu. Ketika engkau mau melakukan di Amsal 31 itu, istri-istri akan menjadi istri yang berhikmat dan hebat. Suami-suami akan jadi suami-suami yang kuat. Kalau sudah kuat, kuat tenaganya, kuat kerjanya, kuat ekonominya, kuat keuangannya, kuat traktir kita kemana-mana. Itu aman. Bilang sama Tuhan, Tuhan, tahun ini aku mau aman bersama dengan Tuhan. Aku mau berharap sama Tuhan sungguh-sungguh. Kalau perlu minta klaim, Tuhan apa dosaku dan salahku? Kalau ada dosaku dan salahku, ampuni Tuhan. Lupakan Tuhan supaya berkat-Ku tidak terhalang. Berkat-Ku tidak terhalang Tuhan. Berkat bagi diriku pribadi, bagi anak, mantu, cucu tidak terhalang. Semua full penuh. Walaupun secara manusia tidak akan ada pernah yang cukup, tetapi kecukupan itu ada di dalam pengharapan kepada Tuhan. Amin. Mazmur 31 ayat 24. Mazmur pasal 31 ayat 24. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Katakan yuk sama diri kita sendiri. Yang saat ini bersedih, yang saat ini berkekurangan, yang saat ini sakit, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Enak? Amin. Enak orang berharap sama Tuhan. Saya punya mertua kaya, tapi saya nggak akan berharap sama mertua saya. Sebab apa? Mertua saya juga belum meninggal, warisannya sudah habis. Bohong. Jangan ngarepin warisan saudara. Orang tuanya Pak Arif kaya, tapi saya nggak berharap sama orang tuanya. Sebab apa? Belum meninggal. Warisan sudah habis. Mau apa saya? Mau berharap sama warisan mertua? No. Berharap sama Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatiku untuk berharap sama Tuhan. Amen. Sebab di Mazmur 33 ayat 18, Mazmur 33 ayat 18, sesungguhnya mata siapa? Mata Tuhanlah tertuju kepada siapa? Sebut nama kita. Saya. Mata Tuhan tertuju kepada Elis yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia. Bisa? Amin. Bisa? Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepadaku. Jangan saudara pikir bisa sembunyi sama Tuhan. Tidak, Dia tahu dari dasar hatimu kok. Mungkin engkau ada di gereja tapi hatimu tersiksa. Mungkin kelihatan kau memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan sukacita, tapi pergumulanmu mengikat engkau sehingga hatimu tidak bisa terlepas untuk berharap kepada Tuhan. Kau berpikir bahwa sudahlah masa depanku masa depan suram. No, tidak ada. Apapun yang menakutkan dalam hidup kita 2023 akan kita lalui. Berapa jam lagi? Sebentar lagi.
Nggak akan lama. Penyertaan Tuhan 1 tahun. Saudara kalau bayar 10.000 aja sehari 1 tahun, saudara bayar berapa? Ayo, ada yang bisa pakai kalkulator? 1 hari 10.000 kali 365 hari. Jadi saudara bayar berapa? 3.650.000. Ada yang bawa duit segitu hari ini? Ada, saya buka kotaknya nih. Kan gak mungkin masuk ya di kantong berpuluh apa kesalahan ya. Ada 1 hari 10.000. Begitu akhir tahun kita bawa ke Tuhan. Tuhan 365, Tuhan sudah menyertai saya. 10.000 Tuhan, 10.000 ke beli gorengan. Gimana menang sabarahannya gorengan 10.000? 10 biji lah ya, Tuhan beli masih murah. 10.000 dapat 10. Ini buat Tuhan 10.000 sehari. Begitu penghujung tahun kita bersyukur. Ada nggak yang bawa 3 juta hari ini? Amin. 3.665.000. Ada nggak? Nggak ada kan? Apa Tuhan pernah menghitung apa yang sudah Dia berikan bagi kita? Tidak. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan cukupi, Tuhan limpahkan, Tuhan kasihi. Ketika sakit Dia temani, ketika kau sedih Dia berada, siap menyeka air matamu. Mungkin Tuhan itu tidak kelihatan, tapi dengan lewat orang sekitar kita, kita dikuatkan. Mungkin sekitar keluarga kita, kita dihiburkan, kita ditolong. Kalau tangan Tuhan yang datang sendiri kayak sama Ibu Fitri, tangan Tuhan sendiri yang datang. Wah, saya pengen banget saudara harus dengar kesaksian Ibu Fitri. Dia dari seorang agama seberang. Ketika dia mencapai detik-detik terakhir dalam sakitnya, dia melihat tangan Tuhan menjamah dia. Dan dia tahu, anehnya tuh dia tahu itu tangan Yesus. Kadang kalau orang percaya tidak tahu mana tangan Yesus. Yang saudara lihat tangannya orang kaya. Gelamnya weh, berliannya weh. Ya enggak? Ya enggak? Amin. Yang saudara lihat tangan orang kaya, tasnya Louis Vuitton, Hermes. Yang saudara lihat tangannya orang-orang pejabat yang bisa tanda tangan teken kontrak dan hasilnya TM, triliun miliar. Saya juga belum pernah lihat orang kayak apa. Mari kita orang-orang percaya lihat tangan Tuhan. Ketika kita mengharapkan tangan Dia tuh turun. Jangan takut saudara, jangan takut. Jangan takut. Saya ini mantan orang miskin. Utang saya banyak di bank. Bukan utang suami saya. Soalnya dia kata-kata tapi saya juga ikut. Fasilitas semua ditarik. Ada mobil, ada apa segala macam ditarik. Duit harus ditarik, pasti bayar lagi. Saya ini mantan orang miskin, tukang utang. Tapi saya berhenti. Tidak ada usahanya bagi Tuhan. Rambut suami saya udah tumbuh, dulu botak. Karena bukan karena perlu kemuliaan Tuhan, karena pusing harus mikirin utang. Dia tukang utang itu banyak utangnya. Dan istrinya pun harus ikut menderita bersama dia. Karena utang usaha, namanya orang usaha kan gini ya, naik turun ya, roller coaster ya. Gak ada orang usaha gitu, gak mau saya. Kalau nanjak terus saya mau. Harus begini. Kalau enggak saya ceraikan kamu. Pendeta banyak utangnya, bawa anak orang utang gerang sama cukup utang. Kan gitu ya. Gua nggak mau tuh aku di papi gua. Wah, langsung. Gua dulu kerja di Astra, gajinya 2 digit, 200.000 maksudnya. Wah, gitu orang. Tapi saya enggak. Sabar ya say. Ayo pelan-pelan. Dari 3 toko jadi gak punya toko. Dari punya rumah gak ada rumah. Dari punya mobil gak punya mobil. Dari punya motor gak punya motor.
ujian. Harus lulus. Kalau engkau benar-benar kau cum laude, amin. Kalau sudah cum laude enak nggak? Enak. Langsung kerja juga dilihat. Oh ini cum laude. Beda nih di atas rata-rata. Ayo, tunduk. Bukan tunduk lagi, tiarap sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Siapa yang mau bantu lu? Minta sama saudara, minta sama mertua, gak ada. Gak ada resepnya minta tolong. Dipentung iya. Kamu boros, kamu kurang perhitungan, kamu kurang ini, terakhir kurang ajar. Apa saya bilang ceraikan saya? Sayang saya sama dia, ganteng limited edition. Ganteng, baik, muda, gak pernah dia bentak saya. Yang bentak saya gitu. Apa ya Pak? Ini pengapa dosa di musim tahun 2023. Suka dikibulin lagi suaminya. Ini tempat segala tempat ini. CS-nya saya. Pak, minta duit, buat apa? Buat ini, lebihin ya. Gitu. Ya, kan bener istri lebihin ya. Kecuali istri yang dulu juga gak minta lebihan. Kayaknya banyak duit istrinya. Jadi saudara dikasih Tuhan, gak ada yang mustahil dapat Tuhan. Sama sekali gak ada yang mustahil. Amin. 2 minggu lalu saya ceritakan begitu. Ketika saya mau beresin rumah di rumah berkat di Kartanegara itu 30 juta. Saya utang ke Pak Sedianto. Saya utang sama Pak Sedianto. Malah 50 juta. Kata Pak Sedianto gini, Bu Gembala, pakai uang saya. Saya ini mau bangun rumah, tapi uang saya nggak cukup. Jadi saya bangun rumah Ibu Gembala dulu ya. Nah kalau kagak kebayar gimana Pak Sedianto? Rumah Anda tidak terbangun juga. Mudah ini rungkat arahnya. Rungkat, ente-entean. Aduh. Apa yang terjadi saudara? Nining dapat 20 juta patungan. Saya 30 juta, Pak RW 30 juta, saya mah gak dapat uang apa-apa. 30 juta dari Pak RW, pas 50 juta selesai. Tahun ini saya lagi bangun rumah. 300 juta sudah masuk. Hah? Ada yang gajian setahun dapat 300 juta? Gak ada. Kecuali memang CEO yang besar. Nggak ada saudara. Lah mau tukang kardus, tukang makanan, bis makanan bisa 300 juta. Kita baca satu ayat lagi ya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sekarang sampai selamanya. Di Mazmur 131 ayat 3. Mazmur 131 ayat yang ketiga. Kita akan baca ayat ini ya. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selamanya. Amin. Kita tundukkan kepala, keyboard mana? Pemain keyboard, pemain drum, ayo kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Acang, Made, cepet, jangan main dulu. Nanti lo mainnya. Kita naikkan pujian. Biarlah kita bersyukur tanpa syarat kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Kita konsentrasi. Kita naikkan pujian ini. Perhatikan lagu
Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita bersayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sederhana. Saat kami Tuhan tahu, saat kami tak Tuhan dekat, saat kami Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dekat, saat bersyukur Tuhan mengetahui. Saat Tuhan tahu, saat kami tak Tuhan dekat, saat berdoa Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dekat, saat bersyukur Tuhan mengetahui. Saat bersyukur Tuhan mengetahui. Saat Ibu Laining akan pimpin dalam doa. Tante Laining akan berdoa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, di akhir tahun ini Tuhan kami yakin kami boleh berserah di Tuhan. Kami hanya bisa berharap hanya kepada-Mu Yesus. Amin. Kami yakin dan kami percaya hanya Engkau. Amin. Allah yang kami sembah Allah yang luar biasa. Allah yang sungguh baik bagi kehidupan kami. Kami percaya dan kami yakin Kau adalah jawaban bagi kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu yang sanggup menolong akan kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa berseru. Hanya kami bisa berharap kepada-Mu Yesus. Engkau Allah yang sanggup menolong akan kehidupan kami. Oh Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh baik bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan di dalam akhir tahun ini. Kami percaya kuasa-Mu yang sanggup mengerjakan kehidupan kami. Oh Tuhan, nyatakan kuasa berapa ada saat ini. Mari Kau urapi kami Tuhan. Nyatakan dengan kuat kuasa-Mu. Hanya kepada-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan akan firman, agar boleh mencari kekuatan bagi kehidupan kami. Karena firman-Mu ya dan amin bagi kehidupan kami. Kami percaya dan kami yakin. Ajarkan kami Tuhan untuk lebih dekat lagi kepada-Mu. Ajarkan kami untuk lebih mencintai Engkau ya Bapa. Kami percaya katakan dengan kuat kuasa-Mu. Hanya Engkau saja Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan. Ngatum Jimmy biar Engkau campur dalam kuasa yang sangat berjaya menyembuhkan. Dengan kuasa bilur-bilur ya Yesus. Kami boleh bersehati Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Engkau campur tangan kepada-Mu kami berharap. Terpujilah nama-Mu juga. Kami percaya dan kami yakin Engkau adalah jawaban bagi kehidupan kami. Tidak dapat kami jalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kau setiap saat menolong kami tepat pada waktunya. Kau setiap saat memberikan
kami. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan datang dengan kuasa. Kami percaya dan kami yakin hanya di dalamnya kami boleh mendapat kekuatan. Kekuatan yang penuh yang daripada Tuhan. Yang secara manusia kami tidak mampu. Secara manusia Tuhan kami tidak kuat, tetapi Engkau yang setiap saat memberikan kami kekuatan. Hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami yakin hanya di dalam nama Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan memberikan pengorban ucapan syukur. 1 tahun Tuhan sudah pelihara kita. Tuhan sudah berikan kepada kita. Nanti kotaknya mohon dibuka. Nanti kita akan berikan itu sebagai tanda ucapan syukur, persembahan syukur 1 tahun ini. Amin. Jadi yang terbaik bagi Tuhan, kita akan memberi itu karena kita mengasihi Dia. Amin. Dan Dia lebih dulu mengasihi kita. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Berarti kalau mau diberkati harus memberkati. Kebiasaan gereja kami, gereja kita ya, takutnya ini orang yang baru datang kaget. Kita akan mengadakan persembahan ketiga, yaitu persembahan diakonia. Kegunaannya seperti nanti, seperti Pak Jimmy sedang sakit, kita salurkan. Seperti yang capek-capek kita salurkan. Mau diberkati? Amin. Amin. Kita akan ujian firman-Mu kebenaran. Kita akan memberikan persembahan ketiga, yaitu persembahan diakonia. Yeah.
persembahan yang diberikan. Tuhan memberkati. Tidak akan masuk dalam pengumuman ibadah. Nanti malam dibuka ya untuk umum. Ya, boleh langsung saya lupa ketik. Jadi nanti malam ada doa untuk yang mau. Ya, kalau yang bisa jam 10 malam sampai jam 12. Ya, Bapak Ibu Gembala ada di sini bersama kita keluarga Pastori. Ya, kalau yang mau boleh hadir jam 10 malam, kita akan mulai doa di akhir tahun ya. Terus untuk besok ya, hari Senin tanggal 1 Januari kita akan kembali lagi di gereja ibadah awal tahun jam 4 sore ya. Kita akan mengadakan perjamuan suci, kita akan mengadakan perjamuan kasih ya. Seberapa aja bawa ya, ucapan syukur di awal tahun. Kalau bisa apa ya, rundingan dengan pihak konsumsi. Saya mau bawa apa, jadi nggak double, semua bisa merasakan ya. Jadi kalau dia mau bawa, pihak konsumsi tahu kan, pihak konsumsi ya, di Ciloni, Ibu Leni ya bisa ya. Ada grup wanita juga di situ, silakan ya. Terus ada tuker kado seharga 25.000 ya, bukan barang habis, tapi barang yang bisa jangka panjang ya. Terus lanjut, yang ulang-ulang tidak ada. Doakan bahasa Indonesia, kota Indramayu, kota habis, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir, Bapak Ibu Gembala dan serta keluarga Pastori. Lanjut, laporan keuangan gereja. Kas sekolah minggu ada 1.167.200 rupiah, kas pemuda ada 770.000, kas pembangunan ada 76.000, saldo kas diakonia ada 1.037.000, saldo kas wanita ada 1.240.000, dana Lazarus ada 9.110.000. Yang mau menabung silakan ke Ibu Sutina, yang mau dana Lazarus silakan ke Ciloni. Pengumuman dari gereja demikian. Nanti jangan pulang dulu karena ada lama ya, biar kita saling bincang di akhir tahun. Pengumuman dari gereja demikian. Nanti saya serahkan Ibu Gembala untuk tutup dalam doa. Saya panik jadi sepatu nggak tahu di mana. Kita naikkan pujian. Sebelumnya nanti ada coffee time, dibagi kue ya, untuk kita boleh saling mengenal satu dengan yang lain. Kita naikkan pujian doa ya, kiranya Tuhan memberkati satu sama lain. Kami percaya tidak ada yang buruk terjadi dalam kehidupan kami. Itu semua seizin karya-Mu Tuhan yang indah bagi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Ciniap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alirkan kuasa kesembuhan. Bagi Bapak Tuhan Bunhau juga ya Bapak di rumah. Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus.
Jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Biar kuasa kesehatan, kuasa kesembuhan mengalir dalam tubuh mereka. Juga kami doakan, kami turut berempati dan berduka cita atas Tuhan dipanggilnya abang daripada Bapak Ramot Siagian Tuhan di kampung sana. Tuhan, Kau memberikan penghiburan, kekuatan, kesehatan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Bahkan kalau ada keluarga dari sini yang akan berangkat, juga Kau menyertai segala perjalanan mereka, dan Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan, ketika jemaat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing, besertalah mereka Engkau dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Jaga lindungi mereka menghadapi akhir tahun baru, akhir tahun dan tahun baru yang akan kami buka. Kami percaya dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala kecelakaan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat dan kasih Tuhan, pulanglah Engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, terima kasih.